puasa ya tentunya adalah itu mah seni lais ini saya dikembangkan di daerah atau wilayah Tasikmalaya ya, terutama di Desa Muncang, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, sahabat ya. Dan saya sebelum tinggal di Tasikmalaya, saya lama di Garut, menggeluti atau mencari jejak-jejak seni lais ya, berasal dari Garut. Mungkin para senior atau maestro-maestro ya masih ada sekarang di Kabupaten Garut ya, tetapi saya ingin mengembangkan di wilayah Tasikmalaya, sahabat. Dan alhamdulillah saya sejak pindah dari Garut ke Tasikmalaya sudah hampir 13 tahun, dan saya juga sudah menggelutinya sejak 2012 ya. Dan di sini selain lais, dan saya juga membuka seperti paguyuban atau padepokan ya, seperti pencak silat, singa depok, dan kuda lumping, upacara adat, segala jenis kesenian Sunda. Alhamdulillah saya sedikit-sedikit sudah ada dan lengkap, sahabat ya. Dan di sini saya terutama ingin memberikan ya tentang seni lais ya. Dan saya juga dari dulu belajar dari segi teknik, teori ya, atau taktik-taktik ya, belajar dari awal ya, terutama benar-benar harus fisik dulu ya. Jadi selain itu ya mungkin itu mah sudah biasa lah, pokoknya mah ada kayak ritual-ritual atau puasa-puasa ya, tentunya adalah itu mah tergantung orangnya dan keyakinannya, sahabat. Tetapi yang paling utama itu teknik dan teorinya ya, harus benar-benar dipegang dulu dan harus benar-benar dikuasai gitu ya, tentang teknik-teknik segala macamnya ya, sahabat ya. Jadi enggak segampang itu ya sejenis menguasai teknik-teknik
seni lais itu ya. Dan sebelumnya sebelum mulai berkembang saya dari sana ke sini mungkin saya cuma sendirian, tetapi di sini dan sudah alhamdulillah saya sudah bukan merekrut ya, tetapi ada yang senang atau yang suka di sininya sahabatnya. Jadi saya terus dikembangkan gitulah. Alhamdulillah, dan saya sudah menemukan grup dengan kesenian di sini, dogdog atau reog sahabat ya, untuk mengiringi musiknya, debusnya, dan saya masih dipegang sendiri ya. Ya, atau pasrah yakin ya, dan yakin ya, seyakin-yakinnya ya gitu. Itu yang pertama yang ngelais ya, pokoknya mah merayang hayang ngelais we gitunya. Nah, yang kedua, jadi sebelum main itu untuk mencari bahan-bahan atau alat-alatnya sahabat mungkin sudah persiapan sebelumnya. Yang pertama mencari bambunya harus benar-benar yang layak atau yang bisa digunakan, dan itu tidak sembarang bambu ya sahabat ya, kita harus pilih-pilih dulu ya, mana ini yang sudah jangan sampai ketuaan dan jangan sampai yang terlalu muda ya, karena yang muda itu bisa patah atau lapuk ya, dan yang tua juga kadang-kadang pokoknya yang harus yang sedang sahabat ya. Dan ketinggian lais itu ada tingkatannya atau tahapannya sahabat, itu tergantung sudah benar-benar atau tahapan. Kalau buat anak-anak masih di bawah umur itu paling tinggi 6 meter lah, pokoknya 8 meter paling tinggi gitu. Kalau ukuran yang dewasa itu, kalau yang sudah mahir, yang sudah benar-benar berlatih sahabat ya, sekitaran 8 meter sampai 12 meter panjangnya sahabat ya. Dan untuk lebar, untuk mungkin bisa dikira-kira ya, lebarnya itu kira-kira 6 meter atau 7 meter, itu tergantung kebutuhannya sahabat ya. Jadi seni lais alhamdulillah di daerah Tasikmalaya, di wilayah Tasikmalaya sudah banyak berkembangnya, terutama di Desa Muncang, dan saya sendiri yang mengembangkannya, dan saya tetapi masih sendirian di sini ya, untuk wilayah daerah sini sekarang, dan saya terus dikembangkan ya. Dan sebagai, kalau seni lais itu kalau benar-benar kita mau menggeluti tentang lais, tentu kita harus benar-benar ya dengan hati yang bersih dan tulus sahabat ya, tidak segampang itu dah. Dan saya juga karena pengen dulunya gitu ya, mungkin ada tahapan-tahapannya, dan keduanya ada turunan-turunan dari sananya sahabat ya, jadi gak segampang itu ya. Mungkin percaya nggak percaya, itu mah ada ritualnya gitu sahabat ya. Dan yang harus dipersiapkan itu tentang alat-alat seni lais itu, yang pertama itu satu bambu, dua seutas tali atau tambang dadung ya sahabat ya. Ya kira-kira panjangnya 8 meter lah atau 10 ya, bisa dikira-kira sahabat ya. Dan ngelubanginnya harus benar-benar ya. Lubang itu harus jangan longgar ya, harus dipasek dulu ya. Paling dalamnya itu kira-kira
1 meter lah, 1 meter, lihat keadaan tanahnya padat atau tidaknya, sahabat ya. Dan yang seterusnya, kalau sebelum main atau pentas sahabat ya, tentunya itu ya mungkin itu malah tergantung kepercayaan masing-masing itu mah ya. Jadi seperti lapangan atau lahan itu yang mau kita akan main, akan pentas di sana ya mungkin itu ada ritual-ritualnya ya, seperti menyingkirkan makhluk halus atau di sekitaran situ, atau seperti ada jin atau makhluk goib itu ya harus disingkirkan dulu ya, bersama saya, kru atau reng-rengan ya sahabat ya, bisa dibersihkan dulu supaya kita lancar, aman, sukses, tidak ada apa-apa, tidak ada kendala apa-apa, yang ditonton selamat, yang menonton juga selamat, itu mah sudah pasti ya sahabat, ada ritualnya gitu ya. Jadi kita harus mewanti-wanti dulu dan harus dibersihkan dulu ya. Jadi kalau penonton, kalau pengunjung mah itu mah nomor dua, yang pertama mah itu ya, secara sakralnya itu ada ritualnya dulu lah, pokoknya mah membersihkan jin-jin atau makhluk-makhluk halus yang seperti itu sudah pasti ya sahabat ya. Nah dan sesudah itu kita langsung sebelumnya main itu harus dibersihkan dulu, dan nanti kalau sudah main, nah kan sudah dibersihkan, sudah dipagar kalau itu malah. Jadi seperti halaman rumah sudah dipagar supaya tidak ada ayam yang masuk teras begitu karena sudah dipagar. Jadi nggak bisa, mau loncat nggak bisa karena sudah dipagar. Nah seperti itulah di lapangan mau pentas juga sama seperti itu ya, harus dipagar dulu ya. Eh, kalau zaman dulu ya, seperti zaman dulu mah memang benar-benar ada lah pokoknya mah gitunya. Jadi zaman baheula mah mau pentas juga suka ada yang ngetes atau ngejailin, memang ada gitu. Tapi sekarang malah karena ini fokusnya hiburan gitu ya. Jadi fokusnya hiburan saja ya. Tetapi di balik itu tetap penjagaan dan persediaan tentang penjagaan pagar-pagar ya tentu ada lah pokoknya mah, tetap saja gitu. Kalau takutnya begitu ya, ada yang mengganggu atau ada yang ngeheureuyan sahabat gitulah. Nah, kita jadi harus siap menghadapi apapun, segala apapun kita harus hadapi. Mau hitam, mau putih, mau apapun kita, kalau sudah saya siap pasti siap. Segala apapun juga pasti dihadapi gitu. Tetapi saya itu hanya jaga-jaga saja gitu, karena kan beda dengan lingkungan kita sendiri ya, saya sendiri. Tetapi kalau main di luar mah kan saya tidak tahu lokasi itu atau kampung itu ada apa di sana, seperti apa kondisi keadaannya, lokasinya kan kita belum mengetahui. Tetapi saya sebelumnya sudah mengirimkan seperti itulah pokoknya mah, ritual-ritual begitulah pokoknya mah gitulah. Tetap saja kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya cukang lantaran atau pelantara supaya kita mengajukan gitu. Seperti saya sebelumnya mau main, kita meminta selamat, keberkahan. Jadi selamat semuanya. Sejak saya ngelais dari tahun 2012, dan saya sudah alhamdulillah
Untuk wilayah Tasikmalaya saya sudah kemana-mana untuk sekitaran sini, dan saya mungkin ke depannya ingin lebih berkembang lagi dan ingin maju lagi. Segala apapun kesenian di sini, khususnya tradisi tradisional ya, khususnya kesenian tradisi Sunda Buhun atau kesenian zaman baheula, kita harus lebih dikembangkan lagi ya, harus dilestarikan, dibudayakan ya, segala jenis kesenian Sunda ya. Selain ngelais juga seperti pencak silat, Singadepok, kuda lumping, kita harus dibudayakan ya sahabat ya, supaya anak cucu-cucu kelak nanti bisa tahu bagaimana zaman dulu waktu penjajahan. Nah, nenek moyang kita sudah ada ya. Jadi sekarang dibudayakan keseniannya sampai sekarang juga alhamdulillah. Nah, itu simbol-simbol zaman baheula sahabat ya. Kita harus mestinya sekarang harus dilestarikan ya sahabat ya. Khususnya kesenian Sunda Jawa Barat sahabatnya. Kalau berguru saya memang berguru ya. Saya juga sampai sekarang punya padepokan atau paguron. Saya sudah kemana-mana melanglang buana dari ujung kulon, daerah Kanekes, Banten, Garut, ujung Genteng. Saya sudah kemana-mana menghampiri, dan saya sekarang alhamdulillah sudah diamlah pokoknya mah. Saya sudah juga merasakan kenyang dari waktu zaman mudanya sahabat ya. Tapi sekarang sudah sudah saatnya dikembangkan ya. Terutama saya sekarang tinggal di wilayah Tasikmalaya sahabat ya. Seni lais tidak semua orang bisa, dan tidak mungkin tidak bisa. Kalau orang mau bisa, pasti harus belajar atau menggeluti seni lais ini sahabat. Tetapi tidak segampang itu ya. Seperti kadang-kadang ya, saya ini bisa naik, mungkin ngelais juga bisa. Jadi tidak bisa ditebak dengan itu. Jadi seni lais itu ada tahapannya dan ada tingkatannya sahabat ya. Bukan hanya segi teknik atau teori saja sahabat ya, tetapi ada jujutannya, ada dari dulunya gitu. Ini lais berasal dari mana, nama lais itu apa, dan apa harus dijalaninya, ini apa yang harus dikuasai. Itu seperti ilmiah atau lahirnya sahabat. Dan kalau seperti batiniahnya itu seperti ada tirakat-tirakat atau seperti puasa-puasa ya, pasti ada lah. Memang berat juga sahabat ya. Dan seni lais itu karena saya hobi, jadi tidak ada paksaan atau ada yang memaksa saya harus ngelais. Tetapi timbul dari hati nurani, hati sendiri sahabat ya, berasalnya. Dan saya sudah menguasai bertahap, dan saya sudah lancar, sudah tamat, beres. Nah, kita itu harus benar-benar menerima keadaan, kita itu harus siap dalam keadaan apapun ya yang dihadapi. Yang pertama, siap untuk menghadapi lingkungan, masyarakat atau para penonton. Kedua, kita harus bisa menguasai dari bawah sampai ke atas. Sudah di atas, apakah kita misalkan apapun yang terjadi, kita
walaupun beresiko kita harus siap menghadapinya, ikhlas, pasrah, kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, sahabat ya. Nah, dan penilaian untuk penonton ya, penilaian untuk dari penonton atau dari siapapun ya, itu mah jangan sampai diperdebatkan, jangan sampai itu dipermasalahkan. Itu tergantung masing-masing ya. Jadi memandang atau menilai itu seni lais, mau bohongan, mau beneran, itu mah jangan sampai diperdebatkan sahabat ya. Nah, dan pokoknya mah itu mah hiburan dan keadaannya seperti itu. Apa yang saya rasakan tentunya saya sendiri yang tahu ya. Apapun yang terjadi itu hanya saya yang tahu. Penonton mah hanya menilai, melihat eh, itu seperti apa, benar atau bohong itu tergantung dalam hati masing-masing. Itu jangan sampai diperdebatkan gitu sahabat ya. Mau bohong silahkan. Kalau bohong kata penonton ya silahkan dicoba saja bagaimana rasanya keadaannya. Ya kalau itu benar-benar tidak ada settingan, ya itu mah terserah gitu. Karena saya yang mengalami gitu, karena Anda tidak mengalami itu. Jadi jangan dipermasalahkan itu mas sahabat ya. Mungkin tentunya itu ada rahasia-rahasia ya di balik itu tentu ada ya sahabat ya. Boleh gitu mau dicek atau mau dites, boleh gitu, mau dibuktikan gitu. Jadi ya seperti jangan itulah ada seperti halusinasi, kita bisa berimajinasi gitu. Itu mah tergantung lah gitu. Hanya saya yang tahu, tetapi Anda semua atau kalian semua yang bisa menilai. Apakah kalau kalian menilai bohong, silahkan buktikan sama kalian. Nah kalau benar, itu saya yang bisa merasakan dan Anda juga, kalian juga, sahabatnya bisa menilai sendiri gitu sahabat ya. Itu mah. Ya dan mungkin sahabat buat kedepannya kita ini bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang lagi tentang seni lais ini atau seni budaya Sunda ini ya yang berasal dari Garut dan saya bisa mengembangkan di wilayah Tasikmalaya dan yang ingin bertanya-tanya atau ngobrol-ngobrol bisa langsung di kolom komentar atau bisa menghubungi kontak saya dan siapapun untuk wilayah Tasikmalaya yang menghubungi saya atau membutuhkan untuk hiburan khususnya kesenian Sunda sahabat ya seperti yang pertama ya, satu seni lais, dua kesenian Singa Depok, tiga kuda lumping ya plus dengan debusnya dan di lain itu dan saya juga bisa ya ada juga hiburannya seperti mapag panganten atau upacara adat. Mau hiburannya calung ada. Dan ada mau degung seperti buat hajatan ada sahabat ya. Dan banyak yang lainnya sahabat ya tentunya. Tetapi ingin yang mau hiburan bisa menghubungi kontak saya atau tulis di kolom komentar sahabat ya. Terima kasih dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video kami ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe sahabat ya. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Like, share, komen, dan subscribe sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.